Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah zuhur yang kami muliakan, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga alhamdulillah pada salat zuhur hari ini kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Mudah-mudahan insyaallah Allah membalasnya insyaallah. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang kita jadikan suri teladan, dan kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Terima kasih pada pengurus masjid yang telah memberikan jadwal kepada saya untuk kultum hari ini. Kultum 7 menit. Saya mengambil satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh khadara Ya'qubul maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah yang kami muliakan, ayat ini adalah suatu ayat yang terkait dengan wasiat. Berbicara tentang wasiat, wasiat adalah sesuatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang dan pelaksanaannya adalah pada saat dia sudah wafat. Dan wasiat ini ada dua bentuknya, ada yang berbentuk dengan benda, ada yang tidak berbentuk dengan benda. Biasanya di tengah masyarakat yang terjadi, yang pernah terjadi, satu contoh adalah ketika ada seorang bule atau orang barat kawin dengan orang Indonesia. Kedua suami istri ini mengangkat seorang anak. Walhasil sebelum dia meninggal dunia, dia memiliki wasiat. Ada wasiatnya menyatakan bahwa seluruh harta saya wasiatkan kepada anak angkatnya. Itu tertulis di dalam surat wasiat di depan notaris. Kalau melihat prosesnya, proses tentang penulisan, maka itu sesuai dengan surah Al-Baqarah, idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apabila melakukan suatu transaksi tidak secara tunai, maka harus ditulis. Yang jadi masalah sekarang di tengah-tengah kita, orang-orang tua dulu kita, dia bersaudara, dia bersepupu, apabila dia mengalihkan tanahnya kepada saudaranya, mau ini tanah suci atau bukan, itu hanya bilang, itu tanahku, ambil itu, tapi kasih ke uang mau kapit tanah suci. Itu yang dilakukan oleh saudaranya atau sepupunya di kampung dulu, bapak-bapak kita. Begitu meninggal semuanya,
anaknya, cucunya di belakang jadi persoalan. Dia bilang ini tanahnya nenekku. Yang satu bilang juga tanahnya nenekku. Ternyata di rinci itu ada memang namanya tertulis neneknya si A. Tetapi menurut informasi bahwa sudah dialihkan kepada neneknya si B. Ini yang terjadi, Pak. Jadi wasiat itu yang yang terjadi di orang barat ini semuanya diserahkan kepada anaknya. Padahal di ajaran Islam, seandainya dia Islam, dia harus mematuhi bahwa tidak boleh lebih dari sepertiga daripada harta yang dikasih. Sehingga istrinya merasa teraniaya. Karena semuanya harta kepada anak angkatnya, bukan pada istrinya. Seharusnya dapat istrinya itu warisan, bukan wasiat. Istri seharusnya mendapatkan seperempat kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak harus 1/8. Tapi anaknya yang diangkat ini anak angkat, bukan anak kandung, tidak ada anaknya. Jadi seharusnya harta itu istri dapat 1/4. Tapi kalau suami yang istri yang meninggal dunia, maka suami dapat 1/2. Walakul nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Apabila seorang perempuan yang meninggal, maka suami mendapatkan 1/2. Itu kalau warisan. Tetapi ini bukan warisan, wasiat. Sehingga saya berkesimpulan bahwa ada wasiat yang selalu dipersoalkan. Tetapi ada wasiat yang tidak dipersoalkan, Bapak. Ya, yaitu wasiat sebagaimana ayat 133 Al-Baqarah, yaitu adalah yang diungkapkan oleh Yakub kepada anaknya. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Yakub itu memanggil anaknya, ayat ini, ya, hai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya meninggal? Agamu sumpah ya ku iya mate nak matu. Agap apa tu sumpah pun tena anak pun mate bekas. Jadi mata buduna min ba'di. Maka anaknya mengatakan na'budu, ya. Ya. Na'budu ilaka wa ilahu abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi anaknya menjawab, ya, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi apa yang disembah Nabi Ibrahim, apa yang disembah oleh Ismail, apa yang disembah oleh Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya, kami hanya tunduk patuh hanya kepadanya. Jadi Yakub ini adalah seorang ayah yang telah berhasil mendidik anaknya. Kita tahu anaknya Yakub ada 12. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini memiliki kesabaran yang tinggi. Kenapa memiliki kesabaran yang tinggi? Karena 11 orang anaknya yang telah dididik oleh Yakub, tetapi masih berbohong kepada bapaknya. Kenapa? Ketika dia memasukkan adiknya di sumur, baru melapor kepada bapaknya 11 bahwa adikku dimakan oleh serigala, dengan membawa baju, kemudian ada bercak binatang atau darah binatang. Ini adalah kebohongan yang dibuat oleh anaknya. Tetapi namun demikian seorang Yakub memiliki kesabaran yang luar biasa. Ini sudah 7 menit, Pak. Yang selanjutnya, pelajaran yang pertama bahwa kalau ingin mendapatkan seseorang yang berkarakter, berakhlak mulia, maka yang utama
pendidikan yang utama adalah masalah akidah atau masalah keimanan. Jadi ayat ini menyangkut tentang keimanan. Kalau keimanan seseorang itu mantap, dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dia percaya kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan qadar, maka anak itu atau seseorang muslim itu pasti syariahnya bagus, ibadahnya akan bagus, salatnya bagus. Kenapa salatnya bagus? Karena dia yakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Dia mempelajari Al-Quran, fasih baca Qurannya, sehingga fasih dalam salatnya, sehingga salatnya bagus. Sehingga dengan demikian salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga seseorang itu apabila salatnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Dengan demikian Bapak sekalian, wasiat tentang keimanan ini yang tidak diperebutkan tidak sama dengan wasiat kalau harta. Kalau harta rela saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, tetapi ada wasiat yang dicontohkan oleh Yakub yang kita sebagai anak umat Islam tidak pernah bertengkar gara-gara wasiat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini ada manfaatnya pada diri saya dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan insyaallah kita sebagai bapak senantiasa membina anak kita, menanamkan adalah keimanan yang utama insyaallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.